Allah Akbar. Allah. Ini Ya Allah, itu apa sih? semua. Waalaikumsalam. Ya ampun, Itu sih 20 juta. Bapak. Nah, kan ketahuan. Emang kamu nggak ada cowok lain selain bapak saya? Aku diem ini capek, Bang. Aku diem capek. Salatullah ala safi salamullah bil mu'minin lihaulisna minal walwa ya Allah Salatullah ala safi salamullah bil mu'minin lihaulisna minal walwa ya wal karamah Abdul Qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah wa ridallah wal karamah Abdul Qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah wa ridallah. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah, selamat malam para sahabat Kapalang Misteri, sahabat Kapalang Indonesia dimanapun berada saat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, berikan panjang umur, Amin. dilancarkan rezekinya, Amin. dilancarkan segala urusannya, dan semoga yang belum dapat jodoh cepat dipertemukan jodohnya. Itu. Dan juga kita ya Kikun Dewa, Wan Robi, Mas Boboy, Tatang Michael, kita tidak bosan-bosan untuk selalu mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk para sahabat-sahabat di sana yang sudah membeli produk-produk Dari Kapalang. Itu. Semoga dengan kalian membeli produk Kapalang, semoga bisa menjadi wasilah. Yang sakit semoga cepat dipertemukan sakitnya, yang dirundung masalah semoga cepat diselesaikan masalahnya. Itu. Dan karena apa ya, kita tidak pernah bosan karena apa? Dengan Anda semua membeli produk-produk Kapalang, sama saja kalian selalu mensupport, mendukung pergerakan kami, dan rezeki yang kita dapat itu kita sisihkan sebagian untuk anak-anak yatim. Itu sahabat. Oke sahabat, pada malam hari ini, kesempatan hari ini, detik ini, tahun ini, hari ini, jam ini, pokok hari ini juga, tempat ini. Iya. Bukan di rumah janda. Nah itu sahabat, jadi hari ini kita datang lagi ke rumahnya Pak Anton. Itu
Siapa? Istrinya Bu Re. Bukan. Bu Revi kalau salah. Bu Revi. Ya, Bu Revi sama anaknya si Ana. Anak Bahlul. Anak yang suka ngomporin terus ya. Kayak kompor meleduk. Kompor meleduk Masya Allah emang itu itu. istrinya ya. Iya. Memang di sini sih Ki Sablangan nggak ikut ya kan. Jadi gini Ki, kita di sini sedang mengalami suatu permasalahan, yaitu intinya itu mereka berdua suami istri itu miskomunikasi sebenarnya Ki. Jadi saling cemburu. Mungkin memang benar kata Gusnya, mereka ini cintanya begitu besar tapi terlalu ke duniawi. Maksudnya duniawi itu dalam arti apa? Kan kita kan tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah kan gitu. Nah, inilah akhirnya timbullah saling berpikiran negatif. Pada akhirnya awalnya hal sepele akhirnya bisa merembet kemana-mana, bahkan kata Wan Robi benar bisa menjadi awal kehancuran di rumah tangga mereka. Gitu. Karena memang yang namanya setiap kali ada masalah itu tidak baik untuk yang namanya dengan kepala panas. Iya, betul. Harus dengan yang tenang, yang damai, yang santai agar menemukan titik jawaban dan solusi yang baik. Nah, ini ada lagi yang saya ketahui seperti ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, untuk lebih menghimbau sebetulnya ya, untuk yang namanya kita jangan meniupkan makanan dan minuman yang masih keadaan panas. Ya, karena kenapa? Itu bisa menjadikan adanya kotoran dan juga racun di dalam tubuh kita kepada makanan atau minuman itu sendiri. Memang hadis ini ya agak sedikit melenceng daripada pemahaman yang kita alamin malam ini kepada Ibu Revi ya, tapi memiliki arti yang sama. Kenapa saya katakan seperti itu? Nah, maksud daripada makanan dan minuman yang tidak boleh kita makan pada saat panas. Dan kalau kita meniupkan, dikhawatirkannya ada kotoran atau ada racun dalam tubuh kita yang masuk ke makanan atau minuman yang panas itu sendiri. Nah, begitupun sama dengan Bu Revi ataupun semuanya kita punya masalah, memiliki masalah. Kalau dalam keadaan pikiran kita yang panas, ya, dalam keadaan yang tidak tenang, yang juga tidak santai, kita tidak baik-baik atau pelan-pelan, mengkhawatirkannya adanya setan ataupun iblis yang menguasai dalam pikiran kita. Itu maksudnya. Ya. Jadi juga gimana di saat kalian punya masalah, entah itu punya masalah keluarga atau masalah hal-hal yang lain, kedepankan solusi bukan emosi. Nah, itu karena betul kata Wan Robi sama Bisa apa? Kita mengandalkan emosi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dan awalnya masalah sekecil ini dengan diselimuti oleh emosi akhirnya bisa menjadi batu gede. Bahkan batu itu saking digerumuti oleh emosi bisa pecah. Nah, itu. Tapi gini Pak, Apa gitu? kan pasti banyak nih sahabat yang nanya, kok Gus Aang nggak ada, Gus Aang kemana? Nah, aneh juga tadi, mohon maaf sahabat, mau jelasin Gus Aang tidak bisa hadir karena beliau memang Masya Allah ya begitu padat ya kan, dibutuhkan oleh orang-orang yaitu taklim dan juga pengobatan gitu. Jadi Gus Aang saat ini malam ini juga tidak bisa menemani kalian semua itu sahabat ya. Kalau Gus Aang nggak ada, saya aman Pak. Kok bisa? Kenapa? Pasti tanya Kasbon. Kasbon. Iya benar Kas. Pak. Padahal saya udah mau nyiapin lagu buat Gus Aang. Apa gitu. Jangan bilang lagu dengerin Kasbon. ya, tapi jangan ada yang tersinggung. Iya, siap. Kalau saja Gus Aang tahu, mau apak pinjem 100 dulu. Gak mungkin Gus Aang temui, mau apak selalu ingkar janji. Gitu Pak. Itu lagu apa pantun Ki? Lagu apa pantun? Harusnya yang nyanyi mah si Boy. Kacau. Suara Aki ini seperti mengingatkan suatu Bencana petir. aktor legenda dulu ya. Aktor legenda dulu. Bokir. Ya Masya Allah. Iya. Udah Pada udah saya teringat siapin, kembali Pak. ya yang nyanyinya. Lamtar nyanyikan jadi lagu jadi lagu. Nanti viral, kita viralin. Iya gini, kalau Gus Aang nggak ada, Aki aman. Tapi kalau di saat saya ada ada kisah bencana. Nah, iya benar. Udahlah, yuk kita ke sana aja yuk.
langsung aja nih biar kita nggak tegang tadi Pak. Bener Wan, pasti kita seperti biasa Wan. Seperti biasa awali dengan Wan. Sebelum kita mulai semuanya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu bepak ya lagunya itu khusus buat Iya. kalau misalkan buat khusus buat Bentar. Dendenya nesu Pak. Dari tadi si Purno mau Bentar. Purno. Ada bentar lagi. Wan, sini Wan. Ada yang aneh Wan. Ini kok ada yang merah-merah dua orang tumben amat, ada direncanain atau gimana? merah tadi udah diajak Aki tadi saya Ini kemana? nggak tahu jadi nggak sempat pulang. Den, tumben nih Den. Boy, itu ngomong-ngomong pesanan siapa, Boy? Gua kaget apa Itu Bandu, tumben. ini kan supaya nggak lupa. Boy sekarang mah ingat terus. Iya. Madu ya udah langsung tadi. Iya. Langsung Siapa tuh yang kemarin pesan madu? kemarin kan beliau kan. Iya. Kita udah janjian di sini deh. Bentar. Di saat kenapa cewek cantik yang minta, kenapa dia Ingat ya? Iya. Tapi kemarin saya dapat bocoran dari Den Apa? pernah marah ya sama Susaang ya. Salah alamat. Salah alamat, iya bener Ki. Kacau. Salah perhitungan gitu. Kali ini Jong, Boy. Hah? Jong. masuk katanya di Blok F. Rumahnya ternyata masih direnovasi, malah sebelahnya janda. Memang ada janda sebelahnya rumahnya itu yang Marah. Nanya boy ke situ. Iya. Tapi sekarang lagi di sana. Aduh. Udah lama-lama ngobrol. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada nggak ya? Ada tuh, alhamdulillah. Pak Anton ya kayaknya. Pak Anton. Alhamdulillah, Pak Anton. Masuk. Alhamdulillah semua di rumah Pak ya. Wan, mangga sini kopi. Rumahnya buat temen nih pakai Air putih ya Pak. Alhamdulillah. Pak, ada stop ya Pak? Ada. Maaf, waktu agak ngencas kalau nggak ada. Jadi mah ngencas biasanya. aduh. Siapa? Nggak apa-apa. Aduh, Pak, repot Pak. Pak. Iya Pak. Aduh, Pak. Minum Pak, minum. Iya Pak. Apa lagi sendirian? Sehat Pak ya? Nah, Pak. Yang penting sehat. Gimana pekerjaannya aman, lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga selalu dengan kelancaran Pak ya. Dalam bentuk apapun, entah itu usaha atau entah itu permasalahan yang sekarang dirundung oleh Bapak, semoga bisa cepat terselesaikan. Memang ya begitu, istri saya tuh memang kadang-kadang seperti itu Pak. Ya susah dibilanginnya, ya begitu, apa namanya? Ya sangkaannya ya saya tuh selingkuh. Padahal enggak. Waktu itu kan Di dalam hati Bapak enggak ya kan? enggak. Kalau saya mas satu ya satu, alhamdulillah Pak. Ya, Ibu Apin itu kan pelanggan saya udah lama itu Pak. Oh, udah lama Udah sebelumnya lama, itu. iya. Ya kalau nggak ada dia ya mungkin war toko saya ya gimana ya agak sepi lah. Jadi salah satunya tuh pelanggan saya yang paling besar. Gua April itu ya. Iya. Memang sebenarnya miskomunikasinya seperti ini sih sebenarnya. Ataukah jangan gini Pak? Tanya, Ibu apakah sering ikut ke toko sama Bapak barengan atau pisah-pisah gitu? Maksudnya kadang Bapak, kadang Ibu gitu. Iya. Sebenarnya sih ikut dari pagi tuh sampai sore dia pulang kira-kira jam 2 jam 3 tuh pulang. Iya. Jadi saya sendirian tuh di situ. Oh, berarti Bapak lebih sering Bapak daripada si ibunya. Iya, kalau dari jam 3 sampai malam. Oh, iya. Kadang kan ada pelanggan minta dianterin. Ya saya juga kan butuh pelanggan, butuh. Iya benar. Iya, saya kapan dia belanja apa gitu. Istilahnya pelanggan itu kan raja tuh ya. Betul, ya. betul. Ya saya tanya dulu kapan belanjanya, ke toko apa enggak, pesan apa enggak, Ya, apa saya anterin gitu. Kan juga kita kan juga butuh apa before afternya juga kan untuk permasalahan seperti itu kan Iya. Iya, jadi kalau menurut saya kan ini ya Pak ya, namanya kan Cibabnya kan usaha ya. Namanya kita pelayanan kepada konsumen, apalagi konsumen udah lama nih, harus dirawat seperti itu. Betul. Iya, Jaga ya, Iya lah. kasih. Cuman ya entah kenapa memang rezeki Bapak atau gimana pelanggannya rata-rata cewek-cewek semua. Iya, ya. gitu. Itu mungkin yang bikin ibu ini cemburu, Iya, mungkin iya, takut betul. bapaknya ke gondol gitu. Ya, Ke nyakut. Oh, iya, Kebetulan tekstil ya itu tekstil ya.
seperti kain-kain perempuan juga sih sebenarnya. Ada wajar atau Pak? Wajar Untuk perempuan ya memang di sini yang ujian besarnya itu si ibunya harus benar-benar harus lapang dada karena apa? Ya kita udah tahu usahanya bapak seperti ini, bahkan rata-rata saya kemarin sempat sedikit ya sedikit kayak menginvestigasi dikit-dikit. Memang pelanggan bapak ini rata-rata memang perempuan gitu. Ya cuma memang mungkin gini Pak ya, untuk ya kita ini hanya saran ya Pak ya, untuk kedepannya mungkin bapak bisa mungkin terbuka untuk nomor kayak gitu. Ini mungkin ada HP 1 nih ya khusus buat di kerjaan, nanti mungkin dibuka bareng-bareng sama ibu, isinya setiap dicek bareng-bareng. Itu seperti itu Pak kalau saya. Justru ibunya yang kalau dia WA saya datang ditutupin, kadang-kadang mau tidur juga WA dibawa ditaruh di bawah bantal. Iya, di bawah bantal. Kalau lagi nelpon juga kadang-kadang saya datang tuh langsung berhenti. Tahu kenapa? Bingung. Saya juga curiga lah. Ya kalau menurut saya ini memang ada rahasia di balik rahasia. Rahasia di balik rahasia. Ya sahabat. Itu ya Allah. Jadi kalau kesimpulannya di sini sebetulnya harus sama-sama saling memahami ya. Baik daripada kaum istri dan juga kaum suami. Di sini ada ilmu yang harus kita petik atau kita pahami. Seorang suami ya menjadikannya usahanya ya kerjaannya lancar, laris, manis, mudah ya Allah mudahkan itu karena memang ada daripada doa istri. Iya Pak. Dan juga ya ini kaum istri juga ya harus juga bisa memahami. Jangan selalu yang namanya mencurigai. Jangan selalu yang namanya dengan ucapan-ucapan yang ini layak itulah menjadi betul. Jadi rezekimu terletak dari suamimu. Rezeki suamimu terletak daripada istri. Ya itu Allah sudah mengingatkan kepada seluruh para ya maaf Rasulullah itu mengatur pada seluruh sahabat-sahabatnya ketika itu semuanya larilah kita ke tabi semuanya ya sampailah ke kita yang dimana ilmu itu pemahaman untuk yang namanya keluarga ya harus yang namanya saling menghargai, saling menghormati. Bapak pun kemarin tidak boleh harus yang kasar seperti itu. Iya betul. Iya begini Pak, maksudnya kan kalau saya selingkuh itu ya buat apa saya datang ke saung kepala materi itu Pak. Iya kan? Buat apa? Saya mau minta solusinya sebenarnya kepala materi itu. Saya minta solusi seperti apa? Apakah ada sedangkan di rumah saya ini ada apa gitu loh maksudnya. Iya, tapi ini Pak ya se-emosi apapun, bahkan kalau bisa menyelesaikan masalah tidak harus emosi karena kita kan mengedepankan solusi bukan emosi. Nah karena apa Pak, kayak Bapak selalu berkata kasar kepada istri seperti itu kayak apa Pak ya ini Pak, semarang-marangnya suami juga jangan sampai kita ngeluarin kata-kata kotor gitu karena kalau udah kita ngeluarin kata-kata kotor seperti itu tuh setan-setan itu bakal ya suka sama orang-orang yang emosi apalagi mengucapkan kata kotor bahkan atau memain fisik. Nah tadi jangan sampai Pak. Mungkin spontan Pak. Gimana yang laut ya Pak ya. Saya minta maaf kalau saya memang kasar sih kemarin itu. Apalagi kan juga bapak sama ibu berantem juga di depan anak kan nggak enak juga, nggak baik gitu. Apalagi kan bapak sama ibu ini sebagai contoh untuk anak suatu saat nanti bila mana punya suami juga kan gitu. Ya anak juga kan bela ibunya terus, kan bingung saya juga. Ya mungkin anaknya juga lebih dekat sama ibu, ya kan. Mungkin ya gimana lagi ya mungkin terlalu dekat sama ibu, jadi dia ya wajar sih kalau membela ibunya. Mungkin anak ini juga tidak tahu gitu, itu juga benar. Dari lihat tayangan kemarin ya, saya nggak nyalain si bapaknya, karena kan bapaknya baru kondisi pulang kan. Iya betul, baru pulang kerja. Itu di rumahnya udah seperti itu ya. Orang yang mah capek kerja Pak. Iya benar. Bener apa? Langsung disangka-sangka kayak gitu ya kan? Itu kain nggak sedikit tuh Pak yang saya belanjain. Maksudnya ya mobil lah yang bawa ya, kita kan angkatin juga capek ternyata. Ini mohon maaf ya, semoga ini tidak ada sifat menyinggung hati ya dari bapaknya. Ini walaupun sudah memakai kipas tapi mohon maaf saya katakan memang bapak ini sangat panas dan ini ya. Apakah memang bapak juga merasakan seperti yang kami semuanya rasakan? Ya sebenarnya sih seperti itu, cuman di sini itu sering bertengkar, belakangan ini sering bertengkar, sering saling curiga,
Saya juga sebenarnya berpikir seperti itu Pak. Kalau mungkin ada hal-hal yang aneh. perbuatan orang ataupun memang ada gaya lebih mahal kan saya bingung juga Pak. Tadi saya juga mau sampaikan Mantrok, tadi kan mungkin ada yang dengar atau mungkin sahabat tadi dengar, tadi ada kayak suara perempuan gitu kan. Kapan Ki? Iya bener tadi coba nanti kalau misalkan lihat di tayangan Di mana? Di jalan. Tadi sih tadi kan itu tadi suara apaan? Saya juga acut daripada nanti saya omongin dia lari. Iya makanya mau saya sampaikan dari tadi takutnya ini lari. Kayaknya gini Mas, kayaknya memang aura-aura di sini awalnya nggak enak Mas. Mungkin atau bisa dilihatin Man ya. Takutnya memang bener-bener mungkin kita bukan seuzon ya. Ataukah ada orang yang nggak suka sama Bapak, akhirnya sama keluarga Bapak, akhirnya ibasnya ke keluarga gitu Mas. Minta tolong lah Pak ya. Ya itu kembali lagi ke Bapak yang menjadikan kami adalah suatu penyarian. Ya, kalau memang Bapak sudah minta Bapak kami untuk menolong, membantu, ya kami juga harus bantu. Iya, betul. Saya sih memang pengen ditolong Pak, pengen syariatnya mau apapun mau dibilang suka pocong punya ayo lah. Pasti itu Ban, apalagi lihat usahanya Bapak kan maju ya, terus pelanggan juga banyak ya. Pasti ada yang sirik atau kita mah nggak nuduh ya pasti iya, kan. Pasti ada orang yang suka, pasti ada yang orang nggak suka juga. Iya. Gimana Ki sama Wan Robi juga, Aki kan sama Wan Robi juga pasti ngerasain lebih dekat yang karena mungkin Wan Robi sama Aki kan juga dibilang disebutnya sebagai risiko Maksudnya sama tapi iki loh. Nggak apa-apa nih, anda pegang aman gitu. Ayo, aman. cobalah. Aki sama Wan Iya. Robi. Jadi mungkin saya minta ikhlas ridhonya Bapak kalau memang ingin kami lihat semuanya yang ada di sini. Kami semuanya akan tahu. Ya minta tolong Pak. Nah ikhlas. Harus saya Hah? Kita gimana? kita ngikutin aja ngekos jadi makmur rumah. iya jadi makmum Ki. Mungkin sahabat-sahabat juga pasti yang bisa merasakan ya, hawanya di sini tuh panas banget. Padahal udah ada kipas Ya, gitu. Tapi hawanya tuh tetap panas. Mungkin sahabat-sahabat pasti bisa merasakannya, yang bisa merasakan. Satu kiri. Cuman memang belum begitu kuat gimana. Iya. Nah, itu kan Bang. Tadi lewat. Iya. Kan Kamu berdekat. Allah la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan pelet, lu ngapain sih? Hah? Regenerasi. Ngapain nanti kesini? Itu namanya setan dulu. Allahu Akbar. Ih, teriak wah. Itu ada suara. Sahabat, dengar gak ada suara sahabat? Itu suara-suara sahabat. Iya. Itu sahabat dengar Jangan gak? panik. Ya tanya dulu sahabat ya Allah. Gua keluar ini Bang. Gak kaget deh. Ingat kata Wan Robi sama Aki sama busnya. Kita semakin panik, setan semakin seneng goda. Betul. Makanya kita harus berani. Jangan daripada dia mengat istighfar. Nah, salat. tuh. Suaranya dari atas tadi. Iya. Iya. Ki usir apa Ki? Masih muter-muter di atas ya nya. Masih Iya, muter-muter Bang Robi. Apa itu Pak? Kayaknya berarti kalau seperti itu berarti memang benar-benar ada di sini. Iya, itu tapi kita belum tahu ya sumbernya dari mana gitu. Semacam apa ya Pak? Maksudnya Pak? Ya, kalau ini semacam-macam kalau kunti. Ya banyak. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sudah mulai terasa. Aduh.
Duh. 2 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kok bisa muncul langsung? Hah? Itu apa ya? Allah. Apa? Allah. Allahu Akbar. Sahabat lihat nih. Ini Ya Allah, itu apa Ki? Ih, astagfirullahaladzim. Ih, pocong. Allahu Akbar. Pocong kemasan saset ya. ini baru dikirim. Untung kita buru-buru kesini nih. Ya Allah, baru dikirim. Sahabat ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Itu dalamnya apa, Pak? Coba ya. Sahabat, kita buka nggak isinya nih sahabat nih? Coba. Berani Sahabat buka? gimana nih? Ini Wan Robi sama Ki Sableng nemuin benda kayak pocong gini sahabat. Boy takut sahabat. Ini buka jangan sahabat, coba sahabat. Komentarnya sahabat. Allahu Akbar. Ya Allah, yuk. Di mana pakainya pakai? Udah buka Ki. Allahu Akbar. Boy duduk kok, boy. Gue takut. Asli gue takut. Allahu Akbar. Ini baru nih ngirimnya nih. Karena Kiriman masih ya? darahnya masih seger nih. Bau amis gitu ya mungkin ya. Darah itu ya. Ya Allah. Ini dari bau-baunya dari ayam cemani. Tahu nggak Bang? Ayam cemani Tahu Bang? Ki. Yang hitam semua gitu ya. Tuh. Ya Allah. Sabar ya. Mana itu, Pak? Ya itulah yang namanya orang zalim itu ya, yang saya kemarin katakan, Allah itu akan menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Nah inilah yang batil. Ya Allah sudah menunjukkan atas kuasanya pada kita semuanya. Ya sudah memberikan jawaban dari ini semua. Maksud mereka ini apa kira-kira, Pak? Allah a'lam bishawab. Ini Nanti kita lihat isinya dulu Pak ya. Kalau dari isinya nanti kan kita bisa lihat apakah dia niatnya ganggu usaha bapak atau ganggu keluarga. Untuk kacanya dua-duanya. Hah? Iya, mana Pak? Ih. Tanah Ki. Gak jauh-jauh ini pasti tanah kuburan. Allah Akbar, tanah kuburan ya. Pak ya. Nih isinya selalu yang sering kami temukan itu untuk usaha itu pasti dengan tanah. Ini mereka tuh apa ya, Pak? Kira-kira, Pak? Ya tanah kuburan ini kan di mana ya untuk semua yang sudah wafat, yang meninggal pasti dimakamkan. Ya di mana kuburan itu hanya untuk orang yang mana mati, bukan orang hidup. Jadi Suasana kuburan itu mengisyaratkan sepi ya. itu menjadikan usaha bapak jadi mati, terlihat sepi, ya terlihat tutup ya. Betul. Jadi kayak seakan-akan tuh Pak ya. Padahal toko bapak ini buka, tapi mereka yang lihat tutup. Nah itu salah satunya seperti Gelapkan lah ya. gelapkan intinya gitu. Gelapkan gitu ya. Dan mungkin juga ini juga pengaruh akhirnya keluarganya juga berantakan. Tuh. Makanya kita ya harus kita amankan dulu ya Bang Robi ya. Ini. Yang penting Bapak udah tahu ya Pak ya. Ini yang Ketika tadi. rumah ini makanya kenapa ya panas ya, awalnya adanya selalu keributan Iya, untuk Pak. kehancuran itu tadi ya. Ya, selama ini ya begitu bertengkar terus belakang-belakangan ini bertengkar lagi, curiga lagi. Sama kan. Jadi nggak enak aja bawaannya. Anak juga benci ke saya, padahal kan anak kandung saya. Iya betul. Itu loh, Pak. Berbagai macam yang namanya orang zalim, orang niat jahat, berbagai macam cara selalu dihalalkan Pak. Intinya itu ya. Ini tanah yang biasa kami temukan, saya Gus ya juga ya, itu ada hewan yang dimana memang itu juga menjadikan satu simbol. Waalaikumsalam. Pak Anton, boleh masuk? Boleh Pak, boleh masuk Pak. Iya. Iya. Ambil minum dulu ya. Ngapain pada berdiri, weh? Ngapain pada berdiri? Kan ada Bu April deh. Bu April. Aduh, gimana sih? Gimana Bu Iya, kabarnya makasih Bu? Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi gini Pak Anton, aku mau
minta kwitansi yang kemarin. Oh iya, sebentar ya Bu. Sama madu. Oh iya. Oh iya. Kemarin. Siap ya Bu. Boy. Oh, bawain. Ini madunya sama ini minyak herbalnya. Boy, ini Mbak April Ini yang namanya Bu April. ini pelanggannya Pak Anton. Ini Ya pelanggan lamanya. Iya, makanya kan ya mungkin ibu juga mungkin ya wajar karena sih Pak karena pernah lagi bener kan. Nah ngelihat apa ngelihat wajah kata ya pantas saya ibu cemburu. iya makanya itu Ki, karena juga mungkin juga memang kan rata-rata pelanggan bapak ini mohon maaf saya pernah lihat sih kadang-kadang memang cuma alhamdulillah bapaknya kuat iman. Betul. Kalau saya kan boy, kuat imannya kuat, imronnya nggak kuat. Kuat. Aduh. Jadi gini Boy, bisa tolong dijelasin nggak ininya? Oh iya, ini Manfaat-manfaatnya. yang mana? Yang madu dulu Yang ini ya. dulu, Ini ya, kan yang madu madu. untuk mengatasi radikal bebas. Ya. Seperti apa radikal bebas itu? Mungkin Man Robi yang Ya, lebih. Robi gimana Wan Robi? Manfaatnya. Radikal bebas. Nah, Ya, radikal bebas Wan. intinya itu seperti adanya suatu gaib ya yang dimana kiriman santet sihir itu kan menyebabkan daripada datangnya awalnya radikal. Oh iya. Ya bukan seperti itu? Bener. Ya bukan itu Ki? Betul. Jadi kan kayak misalkan aku kan berbisnis gitu Bener. ya. Takutnya ada orang yang sirik kayak gimana Betul. gitu. Pakai ini aman dong. Aman, bener ya. Dan apalagi kan Apalagi. mungkin Mbak April ini kan sering kegiatan, Sering artinya kan kegiatan. mungkin kan tenaga juga pasti membutuhkan yang Ini untuk kencang. meningkatkan imunitas tubuh, Biar imunitas fit selalu. kita. Iya, selalu fit. Saya Boy ini selalu semangat, Mbak. Intinya mah ya yang namanya madu Iya, Ki. adalah Iya. obat. Rasulullah itu menganjurkan umatnya itu Betul. ada 2 obat ya dimana minum madu lah dan juga baca Al-Quran. Inilah yang penting, intinya madu itu adalah obat. Insya Allah menjadikan penyembuh dari rasa sakit yang ada. Terus saya juga mau jelasin satu lagi Nah, nih iya. manfaatnya khusus Apa? saya nih. Khusus. Tapi saya mau Ki, tanya dulu sabar. ke Mbak April ya. Mbak April, kenapa? Mbak April udah rumah tangga belum? Sudah. Sudah. Oh, Nah, ini sudah. ini Cocok ada ini program untuk program ibu hamil. Ibu hamil. Oh, bisa. Alhamdulillah. Spesialis saya itu Pak. Iya, jelasin ibu itu. hamil. Iya, Oke, benar. tos dulu dong. Nah, udah banyak testimoninya ya. Iya. Yang Kalau promil ininya? tuh pakai ini. Nah Mbak. itu apalagi kalau mbaknya Minyak herbal. Nah lagi pegel-pegel, Lagi atau pegel-pegel. apa, baluri. Iya, balur ya pegelnya insya Allah. Sebetulnya ada khasiat Khasiatnya kandungan yang apa ya, yang rahasia sih. Rahasia. Rahasia apa? Ini saya katakan Apa, karena Wan? memang Mbak April ini sudah menikah yang Betul, saya Bang dengar Robi. semua. Iya. Karena kan ini Hmm. untuk apa ya, perbagian persendian, Persendian. urat, Urat. ya terus apa lagi? Apa ya? Darah yang beku. Oh, iya benar. Darah yang beku juga. Dioleskan itu ya, dioleskan minyak ini itu bisa menjadikan darah yang beku menjadi lancar. Lancar. Ya, Yang pegel juga gitu dong. Pegel. Bisa. Nah, juga menjadikannya, saya nggak enak. Kenapa tuh? Bisa menjadikan tahan lama ya. Tahan lama. Itu Ini- khusus ini untuk yang ini belum ini udah Laki-laki ya, menikah. berarti. Khusus yang memang dewasa ya. Dewasa. Yang sudah menikah. Ya. Itu sahabat yang sudah Masya menikah Allah. ingat Nih, ya. Pak Ini Anton rahasia udah yang memang kandungan yang Ya harusnya banyak Pak orang Anton nih tidak pakai tahu. nih. Saya udah pakai. Udah make. Wow. Iya. Udah ke saung kepala misteri kemarin. Udah duluan ya. Alhamdulillah ya, Pak Anton ya hasilnya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyapek aja. Hasilnya gimana Pak Anton? Ya alhamdulillah. Maksudnya ya kayak tadi kata Pak Ustadz tahan lama. Waduh, tahan. Tahan lama. Kemarin sudah sempat ya. Ya alhamdulillah udah. Udah sempat. Walaupun rasanya agak masih berhitam gitu. Iya. Oh iya. Apa ya? Yang penting Apalagi minyak aku di kamar dulu lah. Sebenarnya itu kan di madu ada bawangnya ya. Benar. Itu Oh iya, untuk oh iya, menambah betul. vitalitas itu. Itu juga untuk menambah vitalitas. Iya. Ini apa bawang putih apa bawang? Ini bawang tunggal. Bawang tunggal. Iya. Banyak Yang jadi. khasiatnya banyak sekali ya. Aduh, kalau udah merasa masuk angin, Ya betul. minum itu juga Enak bagus. dimakan juga ini. Iya. Betul. Keren. Tadi mbaknya mau ada keperluan sama Oh iya. Pak, Oh iya. Ya. Pak Anton Silakan. silakan Ini lanjutin minta dulu. kwitansi. Kemarin pembayaran pesanan saya. Iya. Kan kalau ada kwitansi. Ya, maaf ya gua ketelat ya. Iya, nggak apa-apa.
Tanggal 18 ya. Ya, tanggal 18 bulan 12. Tanggal 18 bulan 12 2023. Iya. Dari Mantap. Ya ampun, Bapak. Nah, kan ketahuan, Pak. Saya dari pagi sampai nutup toko. Kamu enak-enak di sini. Pasti ini dari sore nih. Mbak sabar ya, jangan pakai emosi Mbak ya. Udah nggak punya bukti kan, Bu? Lihat dengan mata kepala Ibu. Astagfirullah, udah. Kamu Ibu tenang ngapain dulu. juga dari sore di sini? Waalaikumsalam. Ibu datang, assalamualaikum dulu. Tenang dulu, Ibu, tenang. Duduk dulu. Sama Mbak siapa ini namanya? Mbak Ana. Mbak Ana, iya. Kita jelasin dengan baik-baik biar nggak ada salah paham gitu ya. Tadi saksinya kita juga di sini ya Bang Den. Ini udah ada juga yang sahabat-sahabat melihat juga. Betul. Nggak apa yang dipikirkan oleh Ibu. Kalau ini kan rumah saya, suka-suka saya dong mau duduk apa enggak? Nah, Saya duduk bapaknya udah. Ya, duduk dulu. dulu dulu. Nanti saya terangin nanti. Nah, nanti dikasih penjelasan. Biar nggak marah-marah kayak kemarin gitu kan, nggak enak juga jaga tetangga. Untuk Mbaknya juga agak berjarak Iya, supaya sabar. tidak menyebabkan adanya Iya, dan Mbaknya juga sabar ya, jangan emosi dulu. Maaf ya, Bu. Mungkin Pak Anton bisa jelasin Nih. apa yang tadi. Bu Aprilia ini ke sini mau minta kwitansi pembayaran yang kemarin. Kan saya udah bilang kemarin, saya punya utang sama Mbak. Ya, kalian jangan salah paham, jangan curiga sama saya. Ya salah paham juga, Pak. Ngapain minta kwitansi sampai deket-deket gitu, genit lagi. Ya wajar Allah. aja kalau saya salah tulis, komplain ya boleh, pelanggan. detail. Iya. Harus dempet-dempet sama Bapak saya. Kan di depan banyak orang, nggak berdua. Kita saksinya. Karena saksinya kok ini tiap hari marah-marah mulu, malu tahu nggak kamu? Kan juga tadi apalagi kita udah tahu bahwa Mbak April ini udah punya Suami. itu. Jangan sampai salah sangka gitu loh. Ini pekerjaan, ini juga uangnya nanti buat juga nafkahin Ibu sama anaknya juga ya. Ini kan? juga ada buktinya kan? Ada buktinya Ini tuh. kwitansi pembayarannya tuh. Ini Itu. jelas Ibu. Nah, Ya, ini Ya, jelas. lihat juga tuh 19 juta utangnya kemarin. 19 juta. Saya nggak Ya, ngomong ke sahabat kalian. juga ini 19 juta dari Pak Anton. Ibu. Ada buktinya. nah itu silakan. Jangan salah paham dulu. Ya orang gimana nggak salah paham sih deket kayak gitu. Ya udah deh, kamu juga nggak usah ini ibu kamu. Ini gimana, Perempuan Pak? ibu kamu aja. Saya kan ngebelain ibu saya. Iya, ini Bapak anak mau kandung ngomong saya. baik-baik kan sama si cewek Kamu itu? anak kandung saya loh. Jangan begitu. Kasihan sama bapak lah. Mbak, sebagai anak juga, mohon maaf nih Mbak, saya bukannya apa atau apapun lah untuk membela Bapak ataupun membela Bu April enggak ya, intinya itu Bu ya. Dan Ibu intinya dengerin semuanya pakai kepala dingin. Nah, jangan mengumpulkan emosi tapi kita umpulkan solusi. Itu Bu ya. Tuh. Emang kamu nggak ada cowok lain selain bapak saya? Kenapa sih jadi pada mojokin aku semuanya? Sebenarnya yang kalian lihat itu tidak seperti pada kenyataannya. Kenapa? Jadi pada mojokin aku gitu. Ya, gimana saya? Aku kan di sini cuma minta kwitansi. Sudah ada jelas buktinya. Dan saksi pun banyak di sini. Nggak berdua loh. Iya, Nggak berdua, siapa tahu dari suaranya berdua. Astagfirullah. Ini tanya nih, Pak Nggak Ustadz. cukup sama satu suami. Dengar ya, aku tegesin sekali lagi, aku nggak ada hubungan apa-apa sama Pak Anton. Aku tegesin sekali lagi, aku nggak ada hubungan apa sama Pak Anton. Ibu gimana sih? Kok ibu diem mulu? Udah lihat kan? Anak, jaga omongan kamu tuh masih anak-anak ya. Kenapa bapak ngebela cewek itu? Bukan ngebela, emang dia pelanggan kok. Ini ada Pak Ustadz tadi, ini baru datang loh. Baru datang apa dari sore? Gini Pak. Kita di sini sebagai saksi Wan ya. Takutnya nanti kita kalau nggak bicarakan sebenar-benarnya kita nanti dipertanggungjawabkan ya. Sayang kita. Jadi mohon maaf Mbak Ana ya, jangan salah paham dulu yang kita awal tadi bilang. Mbak April ini baru datang. Ya. Itu bukan dari sore. Kita tadi datang ke sini, Mbak April belum ada.
gitu. Bahkan dia baru datang sini, ini tujuannya untuk minta kwitansi dan beliau memang semalam minta madu juga sekalian pesan madu ya kan. Makanya di sini juga ada kita, nggak ada beliau ini bermesraan atau gimana, nggak ada. Cukup hanya dengan pekerjaan, bukan yang lebih atau bagaimanapun. Itu sekongkol, dengar kan? Bela. Bukan ngebela, Mbak. Ini memang faktanya, bukan kita sekongkol atau membela ataupun bahkan apapun, enggak. Itu memang ini fakta kenyataan, kita menyaksikan semuanya. Itu. Dan di sini tolong Mbak Ana juga jangan jadi kompor. Mohon maaf nih kalau bahasa saya kasar, jangan jadi kompor yang meleduk ya. Dengarin ya. Bapak tuh nggak selingkuh. Kalau Bapak selingkuh, Bapak tuh nggak ke saung kepala misteri ya. Ibu kamu yang selingkuh. Kenapa nyalain ibu? Kok jadi nyalain aku? Ibu kamu yang selingkuh. Bukannya Bapak. Ibu kamu aja nggak berani sumpah pocong. Apa buktinya kalau aku selingkuh? Ya kan kamu nggak berani sumpah pocong. Kemarin di saung berani nggak sumpah pocong? Aku nggak berani. Ya udah berarti kamu yang selingkuh. Emang kalau ibu gak berani tandanya ibu yang selingkuh? Iya. Bapak aja mau kok. Bapak lihat ibu selingkuh? Enggak kan? Malah bapak yang cewek sama cewek itu udah berduaan. Ini pelanggan ya, wajar aja berduaan. Ada ini kok, ada Pak Ustadz. Mbak Ana ini sebagai anak harusnya itu bisa menjadi sebuah api lilin yang kecil, walaupun kecil tapi banyak manfaat, banyak yang menggunakan, banyak yang membutuhkan, banyak juga yang mencari dari sebuah keterangan cahaya api lilin itu sendiri. Dan kalau Mbak Ana ini menjadi api yang besar, pasti bisa menggosongkan, ya bisa menghanguskan, yang membakar yang sekitar. Ya, jadi janganlah menjadikan seperti itu. Iya, harusnya bisa menjadikan produk. Kalau bisa menjadi air, menjadi air. Padahal ini anak kandung saya loh Pak Ustadz. Kok bisa sih anak kandung kayak gitu? Bukan saya bingung. Ya kita nggak boleh berburuk sangka dulu. Mungkin Mbak Ana ini kan umurnya masih belum cukup, dalam arti mungkin pandangannya masih dia secara logika gitu. Iya, mungkin tapi maaf ya kalau menurut aku pribadi terlalu mencampuri urusan orang tua gitu loh. Ya itu kalau itu sih Allahu alam ya, mungkin entah Mbak Ana atau ada masalah apa atau gimana, itu kita nggak tahu juga gitu. Jelas-jelas ada saksi, ada bukti, masih jadi tuduh. Ya kalau dari segi positif, memang seorang anak kan pasti takut. Iya, benar. Wajar. Tapi jangan jadi tidak wajar. Nah, yang terlalu berlebih lagi menjadi tidak wajar. Ya, tapi kan saya gini karena saya nggak mau orang tua saya bisa. Iya. Anak itu nggak mau, apalagi orang tuanya paling nggak mau. Iya, cuma di sini Mbak Ana juga kan harusnya menjadi air yang bisa meredup kegaduhan orang tua itu kan. Takutnya kalau Mbak Ana semakin seperti itu tadi, ya kan menuduh yang enggak, itu akan menimbulkan perpecahan dalam keluarga Mbak Ana sendiri, itu Mbak. Jadi kalau ditanyain dulu nih Pak, iya kan anaknya pengen orang tuanya nggak pisah kan. Kita tanya si bapak sama ibunya, emang ada rencana mau pisah nggak? Kan gitu kan. Bapak memang mau pisah Pak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Ibunya juga gimana? Ibunya punya niat mau pisah sama suami ibu. Kalau dia benar-benar selingkuh, itu tadi kan ibu dengar sendiri. Pak penjelasannya. Nah sekarang gini nih, kalau Aki tadi ngomong pisah ya. Sekarang gini nih, kita tanya, bener-bener kita tanya Wan ya. Apakah bapak sama ibu ini pengen hubungannya harmonis kembali seperti dulu? Saya tanya mulai dari bapak. Ya mau Pak. Ibu harus ada bukti dulu. Harus ada bukti. Kan kita tanya harmonis atau enggaknya, pengen nggak ibu gitu. Kalau memang pengen, ayo kita bareng-bareng kita bantu gitu. Dalam arti bisa akur lagi. Tapi kalau kayak gini terus, bapaknya aja mau tapi ibunya kayaknya ragu-ragu banget gitu. Jadi kan kayak gimana gitu, kayak seolah kaki ini pincang satu, akhirnya kan cacat jalannya juga kan. Nah gitu. Buktinya seperti apa? Maksudnya buktinya apa gitu loh? Bukti dalam apa ya? Yang minta ya itu. Aku diam ini capek. Aku diam capek.
Ibu tolong sabar dulu ibu. Ya suaranya jangan dikenceng-kencengin dong. Diam dong. Udah ibu. Ibu tolong sabar. Istighfar. Kenapa sih kayak gini terus ya? Setiap saya datang heran deh. Duduk lagi semua. Heran deh. Jatuh lu. Kurang piknik kali si ibu. Bu, mohon maaf Bu, dari kemarin-kemarin Ibu selalu emosi. Gini, Ibu apa sih yang diminta, bukti apa? Betul. Biar kita bantu. Minta bukti apa kepada Bapak? Biar nggak ada pertengkaran seperti ini lagi. Ibu minta bukti apa coba? Kamu harus ngaku juga selingkuh. Kamu harus sumpah pocong. Ya udah sumpah pocong. Kamu berani nggak? Suaranya jangan kenceng-kenceng, ada tetangga nggak enak, malu sama bapak-bapak ini, tahu nggak kamu? Boy, malu boy. Bu, masalah setiap permasalahan nggak harus sama sumpah pocong. Kenapa Ibu harus membawa sumpah pocong? Tuh. Sudah terbukti suami saya selingkuh. Bukti dari mana Ibu? Mana Ibu buktinya? Saya kan mau sumpah pocong, mau sumpah apa? Jangan kan sumpah Sekarang pocong. sumpah pocong. Ayo. Jangan. Ibu tahu kan konsekuensi sumpah pocong gimana? Dan juga Bapak tahu kan konsekuensi sumpah pocong gimana? Pasti harus dipertimbangkan kan? Iya Pak. Nah, itu jangan bawa sumpah. Musa'ang selalu tidak menyarankan untuk menyelesaikan masalah dengan sumpah pocong. Karena sumpah pocong itu konsekuensinya itu sangat tinggi. Bahkan sayang banget bila mana hanya permasalahan sepele akhirnya menjadi besar bahkan bisa ke Ya udah kalian sumpah. Pergi dari rumah saya. Ibu sabar dulu Ibu. Bu sabar Bu. Maaf ya Pak, maaf ini saya Pak ya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Apaan sih? Gak usah pakai kekerasan kayak gini dong. Iya, sabar. Kita keluar. Gak jelas banget ya. Setiap datang ke sini. Siap. Ya udah, Bapak juga sabar, Pak. Sabar, Mbak. Ya Allah, maaf ya, Pak ya. Ya enggak apa-apa, Pak. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Kita cicak bawa. Besok lah balikin. Ini nih. Kita balikin aja. Ya udah nanti kita balikin. Mohon maaf, Mbak. Memang keluarga ini agak kurang akur karena mungkin memang kecemburuan lah si istrinya terlalu posesif. Tapi setiap aku datang ke sini loh. Iya, nggak tahu. Memang anaknya sih yang terlalu ya, mungkin memang jadi kompor ya. Iya, mungkin juga betul kata Wan Robi juga anaknya mungkin menjaga ya kan karena mungkin anaknya takut kehilangan kedua orang tuanya. Tapi kan sudah ada bukti aku kesini untuk ambil madu. Gitu. Cuma kan memang mungkin anaknya juga masih di bawah umur jadi nggak tahu dia melihatnya dengan logika sih. Tapi ibunya gini Pak. Gimana? Si ibunya minta suaminya sumpah pocong, sedangkan bapaknya juga curiga kan bahwa yang selingkuh itu istrinya juga. Iya, tapi kalau dua-duanya nanti minta sumpah pocong, ibunya nggak mau gini, yang masalahnya. Bentar, yang bukannya membela bapaknya ya, tapi bener juga. Seandainya kan memang bapaknya benar-benar selingkuh, pasti nggak akan kesaung dong. Ya kan, pertama itu. Betul. Dan yang kedua, kenapa si ibunya ini terutama anaknya ya, itu sering ngotot nyalain bapaknya terus, ataukah memang anaknya ini ada masalah pribadi atau gimana, kita nggak tahu ya. Karena kita belum teronjak. Dan di sini pun aku jadi korban. Kita mohon maaf, kita perwakilan juga dari keluarga Pak Anton juga kita mohon maaf Mbak ya. Intinya untuk masa pekerjaan jangan sampai lah putus cuma seperti ini Mbak ya. Gitu. Iya, tolong lebih diurusin lagi biar aku nggak jadi terfitnah kayak gini. Ini kan kalau kayak gini kan pencemaran nama baik. Betul. Ya intinya kan selagi Mbak Aprilnya nggak melakukan, ya pasti itu semua akan baik-baik saja. Mungkin ada pesan terakhir, gimana Mas? Kalau dari pesan saya sih dengan hal seperti ini ya memang harus dari Mbak April ini harus bisa lebih jaga jarak dulu sementara waktu ini. Karena memang jangan sampai menimbulkan adanya fitnah yang baru lagi nantinya dan menimbulkan adanya kecemburuan pada istrinya terus. Dan kita juga mungkin menyarankan ya mungkin kalau Mbak April ini punya tangan kanan ya kan, laki-laki itu mungkin bisa menyuruh itu untuk saat ini ya. Nah itu kalau untuk masalah pembayaran mungkin nanti bisa lewat atau kalau itu transfer ya kan, kalau gitu ada saksi yang benar-benar tangan kanan Mbaknya bisa dipercaya gitu ya. Tapi untungnya gini Pak,
ini kan mau nagihnya kan ke sini sendiri. Untung kita datangnya duluan, Pak. Ya udah. Enggak. Waduh, udah Ya udah. parah. Kita besok lanjutin lagi besok, ya. Besok kita datangin lagi ke sini ya. Ini juga. Ya sambil membal Udah ini, dikunci sahabat. takutnya lagi kan. Besok. Yaudah, mungkin cukup sekian sahabat ya. Apabila ada kata-kata yang salah dari kita maupun apa ya, aduh jadi deg-degan saya ya, salah kata lah. Iya, mohon maaf sebesar-besarnya. Tingkah laku juga Ya. dari kita mohon maaf. Karena yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk dari diri kita sendiri. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ankum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Yuk. Betapa Nabi cintanya kepada yatim piatu. Ayuhal hadirun, tatkala kalian memberikan satu perhatian kepada anak-anak yatim, maka sesungguhnya kalian telah memperhatikan apa yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika kalian mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW, sudah pasti Allah akan memperhatikan kita. Nabi yang selalu mengatakan, tidak ada kesempatan untuk orang yang berada di dalam hati Nabi kecuali umat Nabi Muhammad SAW.